Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sigi Janu Kurniawan, dan di sini dari kiri ada siapa? Wijidan Aurojada. Dan belakang saya Thomas Dereden. Wanda. Paling kanan Muhammad Bokir. dan ini paling depan Yoga Febrian. ya. Kembali lagi di channel Stinky WKY. Ya, kami akan menceritakan hal-hal yang berbau mistis lah atau paranormal experience ya, yang di luar nalar. Yang akan diawali oleh Isdan Aurojada. Jadi ketika saya di pesantren kan banyak tuh di pesantren itu di atas kuburan, di bawah kuburan. Ini pada tanggal 13 Agustus 2017 saya itu ulang tahun. Jadi sekarang saya udah mengalami 2 tahun yang lalu. Waktu itu saya kelas 2, saya tidur di mimbar masjid, di atas masjid tuh. Ya. Nah di situ kan waktu saya ke bawah terus pindah ke kamar. Nah pas saya kan ke kamar tuh mengambil kue ulang tahun saya yang diberikan oleh pacar saya. Nah di situ saya bawa ke masjid sama teman saya yang namanya Paujan. Gak tanpa gue sadari, gue ngelihat ada sesosok makhluk masuk ke pintu masjid, padahal pintu masjid itu tertutupnya sangat dikit sekali, terbukanya dikit sekali. Nah saya heran itu kenapa bisa masuk dalam lubang seperti itu gitu, cepat sekali. Nah pas saya cek sama Paujan ternyata gak ada. Ke kanan dilihat, ke kanan gak ada, dilihat ke kiri gak ada. Itu berbentuk bayangan besar atau gimana bentuk? Bayangan saya melihat kalau masjid itu kan dindingnya putih. Nah ini saya melihat ada bayangan hitam gitu, kok bisa tembus dalam lubang kecil itu. Nah gitulah ceritanya kalau dari saya sendiri yang lumayan saya paling takuti lah. Itulah dah. Sekian. Yang kedua ada Abi Deredet yang akan menceritakan pengalamannya. Ya. Dulu kan saya itu kalau puasa, kalau tarawehnya itu ya 11 rakaat biasalah. Setelan anak muda itu. Nggak mau lama-lama. Nah, kan terus saya itu punya ide. Saya itu kan di komplek paling dekat ngomongnya. Saya usul aja ya ke rumah kosong, nggak mau. Oke, nggak mau. Lalu pada keesokan harinya saya usul ke kuburan, malah mau. Pas malam-malam gitu, asli mah tidak bohong. Pergi ke kuburan, go. Kan kuburannya lewat mana itu? Kan gini ya, asli guys, tadi ada suara. Nah, Cuma halusinasi. ajar halusinasi dulu nanti. Lalu itu tuh ya. Lalu saat di makam ya, kan kita pajalan ke makam itu lewat sawah. Kalau rumah saya kan di kiri, langsung kalau lurus terus tidak butut tapi ada sawah di sana. Biasanya kan ada dogi ya, kan ada dogi. Kita itu anjing. Nah kita itu coba seperti berjudi lagi ya, 50-50 lewat sana. Kalau ada dogi ya pulang, kalau gak ada dogi syukur ke sana. Pergi ke sana. Kedengar suara au kayak gitu. Gak mungkin dogi suaranya au, tapi kata eyang saya kalau ada dogi atau apapun yang suaranya au malam-malam, tanda-tanda ada setan katanya. Lu setannya. Nah, enggak. Lalu saya itu monitor perjalanan. Cahayanya tuh dikit sekali, makamnya gede sekitar 2 hektar. Lalu lampunya juga hanya 2 lampu. Saya melihat ada yang putih-putih. Saya kira itu belek saya. Ya dia macam ini lah. Eta doa di bawah. Asli no orang gitu. Lalu saya teh kocak-kocak mata. Masih ada yang putih itu. Lalu saya tanya ke teman, foto kencing eta. Foto, bari jengkir takut jadi ngeblur.
pulang tuh dia teh udah gak mau ngalucin lagi, ayo pulang. Sudah saya tarik ke HP-nya, foto lagi ku aku. Lalu pas dipoto lihat dulu galeri, lihat lagi ke atas, si putihnya itu gak ada. Dan ternyata Wow. Dan ternyata langsung saya itu panik sekali di situ ya, asli panik. Lalu saya pulang lewat yang sawah itu teh masih terdengar si au-au. dan ternyata Semacam serigala atau apa? Semacam ya kayak anjing kerasukan serigala gitu. anjing berbulu serigala. Anjing berbulu domba. Tapi waktu Abi melihat itu tidak disamperin atau tetap diam di tempat? Tetap diam di tempat. Anehnya pas saya tidak sadar langsung hilang. Lalu pas pulang terlihat lagi putih-putih, sosok seperti gas, kayak embun-embun kayak gitu. Kayak asap gitu. Ya, kayak asap, tapi ini mah asapnya itu kan kalau kabut mah kayak abu-abu gitu. Ini mah putihnya putih pekat, rada aneh. Di situ saya juga mulai panik banget ya. Ini saya lari terus, teman saya jatuh sawah. Saya gak bantu soalnya saya masih takut. asli saya takut. Lalu saya pulang. Sebelum pulang saya ke teman saya dulu, mau diskusi dulu tentang ini. Saya cek, benar itu putih. Dan ternyata masih kayaknya di situ Belek. kata tempat ente sia geus dikucek-kucek goblok. Lalu pas dicek itu si putih itu bener ada. Lalu katanya kan yang kami itu di dekat rusun, katanya itu pas pengerjaan rusun ada yang meninggal. Bisa saja itu teh. gara-gara belek. Sia deui. Arwah dari yang pekerja rusun itu. Lalu saya jadi gak nekat lagi. Ya sudah. Ya itu sedikit cerita dari Abi, mungkin masih ada yang lebih banyak lah dari Abi, tapi itu salah satunya yang paling menyeramkan ya Bi. Udah segitu. Nah, ya ini akan dilanjutkan oleh Yoga. Ya sedikit aja pengalaman saya, nggak sering ketemu sih yang kayak gitu, cuman adalah satu-satunya ini momen waktu kecil kelas berapa ya, kelas 6 SD kayaknya. Iya, 6 SD saya kan lagi main sama, kan saya suka mainnya sama bapak-bapak yang kayak gitu. Dewasa lah, yang dewasa waktu umur kelas 6 suka main sama orang dewasa. Nah kan di situ ada lorong kecil, arahnya tuh lurus terus belok kanan. Nah di ujung situ akan ada lampu. Ada lampu nih. Nah saya nggak sengaja nih, si bapak-bapak yang suka main tuh kamera ya, pakai kamera gitu ya, iseng-iseng aja, lirik terus pas waktu ke lorongnya, ke lampu ada tangan dari pas belokan lurus terus belok ke kanan. Nah di sini kan ada lampu di ujungnya. Di sini munculnya nih tangan munculnya di sini, dari kanan Kayak mau muncul. mengintip atau Enggak, mau ngambil lampu. mau ngambil lampu itu? Iya. Malah ngepanjangin terus ke lampu. Sudah gitu datang orang. Nah di situ kagetnya. Kaget langsung lari. Kaget. Ada orang sih. Iya, nggak tahu. Enggak, itu bukan tangan orang. Itu bukan tangan orang. Kalau di logika nggak Iya. mungkin lah ya ke atas Di itu. kameranya ada tangan gini. Ya. Dilihat di nyatanya, faktanya nggak ada gitu. Pas gitu datang orang, orangnya hitam sih. Beneran hitam. Datang. Itu sih sekumpulan juga, sama sekumpulan. Nah, gitu sih dari saya. Kalau Ya. Ya mungkin masih banyak lagi lah, tapi itu yang paling serem lah ya salah satunya ya. Ya kalau dari saya sendiri sedikit aja singkat pengalaman saya waktu masih kecil,
pasti ada rasa apa gimana ya, pasti ada rasa takut, masih punya rasa takut. Begitupun dengan sekarang kalau mengenai makhluk-makhluk halus seperti itu. Nah, terus Lalu waktu suatu malam saya tuh pulang malam, masuk ke rumah. Tadi itu teh ayah dan ibu langsung tertidur. Tapi pada malam hari itu saya tuh pengen jajan keluar. Lalu saya itu membuka sekitaran jam berapa? sekitaran jam 1 malam. Jam 1 malam. Ya, jajan keluar rumah. Iya. Nah, keluar rumah lalu di situ saya jalan gelap, cuman ada penerangannya sedikit. Nah, di situ emang waktu pas belokan dekat rumah saya itu ada sumur. Tadi waktu itu teh saya berjalan sangat cepat karena takut, soalnya kan cuacanya juga lagi kurang mendukung, banyak guludug, Oh, golduk teh. petir, Ledek, halilintar. Siap. Nah, di situ tuh saya lanjut lari ke warung. Dari warung saya tuh pulang sama juga dengan sebelumnya, yaitu dengan lari karena pasti takut lah ya, serem. Nah, di situ saya udah ngelewatin beberapa langkah dari sumur itu ya untuk kembali ke rumah, tapi saya di situ tuh saya melihat tidak ada siapa-siapa. Di situ saya mendengar suara seperti bola yang jatuh gimana ya, kan sumur ada tangga gitu, tapi seperti ada bola yang menggelinding jatuh ke situ. Saya pun penasaran, saya langsung mengecek dan di situ tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Tidak ada guncangan air gitu. Ya, tidak ada. Soalnya sumur pun tidak ada penerangan, biar nggak ada maling buat maling jet pumpnya. Lalu di situ saya lari ke rumah karena takut ya. Lari buka pintu, langsung ngunci pintu. Tidak lama di situ saya pun cuci kaki, makan jajanan yang saya beli dari warung. Lalu di situ saya tarik selimut dan juga tertidur. Namun tidak lama dari situ saya belum tertidur lelap. Saya pun Karena masih memikirkan setengah mati ya, tegang gitu. Murah mau kesang dingin, kesang tiis. Nah, dari situ saya masih parno ya. Tidak lama dari situ ada yang ketok-ketok pintu rumah saya, sedangkan orang tua saya sudah tertidur. Saya pun di situ bingung antara membuka atau terus tidur. Kalau terus tidur saya makin takut. Kalau misalnya orang atau tetangga atau siapa yang ada butuh ya ke saya, mau dicek dulu nggak langsung dibuka pintunya, tapi dicek dulu lewat kaca. Buka hordeng, lalu di situ tidak ada siapa-siapa. Saya pun langsung membuka pintunya dan juga lihat kiri kanan. Di situ tidak ada siapa-siapa. Lalu di situ saya ke WC ya, WC di luar dekat rumah saya. Kan tadi di situ saya lari ke WC, tapi waktu mendekat membuka pintu ada sekelibat bayangan seperti cahaya melewat dengan sangat cepat. Tadi situ saya pun sangat takut ya, kaget pisan dan tidak jadi tidak jadi masuk ke kamar mandi, langsung ke kamar tidur lagi. Ya, tadi situ balik lagi hampir ke buka pintu rumah. Saya pun langsung balik lagi, pandangan saya ke belakang dengan sangat cepat. Nah, di situ saya juga lihat lagi, tapi bukan bayangan atau cahaya, tapi seperti apa? Ini tembok. Mau balik sini ya, kan ini saya membalik muka saya ke sini. Tas ini ada yang lewat gitu nah. Perlahan ada makhluk atau ya, cepat? perlahan. Kayak bayangan kan? Bukan bayangan seperti orang lagi, tapi Putih semua gitu. enggak putih. Baju apa sih, rambut panjang, tapi seperti apa ya, yang gini jalan seperti di situ nembus. Saya pun dari situ ngecek lagi, wah gak ada apa-apa ini mah. Saya dari situ langsung lompat lari ke kamar saya dan juga tertidur. Akhirnya di situ saya tidak lagi berani keluar malam-malam. Emang semur itu dari dulu atau udah terkenal angker atau
lu nggak tahu itu angker gitu. Udah terkenal angker sih, terutama di sumur itu, di sumur yang dilewati. Mungkin ya makhluk itu keluar itu dari sumur-sumur itu, kemudian ya segitu aja. Jadi kalau kata kamu ya, air sumur itu ditimba. Ya. Jadi sama aja dong ngeluarin makhluk-makhluk itu dari sumurnya. Bisa juga gitu. Jadi semakin banyak yang menimba, Banyak juga yang keluar. ya, Jadi berarti sekarang Karena kalau sama aja mengusik ya. ya berarti kalau logikanya kayak gitu, sekarang kemungkinan udah ditutup ya sumurnya atau belum? belum, masih jalan, masih itu. Kuanian. Soalnya kita minum dari mana, kita mandi dari mana kalau gak ada sumur itu. Oh, berarti itu sumber utama gitu ya. Iya, sumber utama. Mungkin segitu cerita pengalaman dari saya. Mungkin segitu dari teman-teman saya Tapi berempat lah. Jadi itu gimana?